والديكم وأمواتنا وأمواتكم المسلمين أجمعين. اللهم اجعل درجة الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة. ثم إلى روح آبائنا وأمواتنا وجدتنا ولجميع المسلمين والمسلمات وبنينا وفينا بشفاعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. سلامة الدين والدنيا والآخرة. سلامة الدين والدنيا والآخرة. سلامة الدين والدنيا والآخرة. حسن النبي وعلى النبي وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رقت عيناي شوقا ولطيبة طرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فعلى قلب ورفقا. رقت عيناي شوقا ولطيبة طرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهلا يا قلب ورفقا. صلي على محمد.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita suatu karunia, limpahan rahmatnya, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa kembali berkumpul dalam mendengarkan untayan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Semoga dengan berkah perkumpulan kita di malam hari ini kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taat, taufik, hidayah dalam menjalankan syariatnya, menjalankan sunnah rasulnya, dan kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadis yang ke-30, yang ke-29, kita ulangi sedikit. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta 'an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alayhi. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasum ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar wa salatul wajhi min jawfil layl. Dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata beliau, kata Sayyidina Mu'adz, ya Rasulullah, kabarkanlah kepada ulun sebuah amalan yang menyebabkan dengan amalan tersebut ulun masuk surga dan menjauhkan diri ulun dari api neraka. Dijawab oleh Rasulullah, wahai Mu'adz, engkau bertanya tentang masalah yang sangat agung, dan itu kata Rasulullah, yasirun ala man yassarahu Allah alaihi. Masuk surga, dijauhkan diri kita dari api neraka itu mudah, akan tetapi bagi orang yang dimudahkannya, artinya taufik, hidayah, sehingga orang tersebut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu pertanda kita bisa berkumpul di tempat ini, di langgar kita ini dengan niatan i'tikaf sunnahnya Rasulullah, itu pertanda bahwa kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita berdatang berkumpul di sana berdatang. Amin ya Allah. Nah, bagaimana amalannya? Ta'budullaha la tusyriku bi syai'an. Ya Rasulullah, engkau menyembah Allah tanpa menyekutukan sedikit pun, artinya beribadah ikhlas karena Allah, kada tujuan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuqimus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiz zakah, dan mengeluarkan zakat. Masalah zakat ini bisa kita ulangi sedikit lagi. Masalah zakat ini, kalau kita isi harta sampai hitungan emasnya 85 gram, artinya kita bisa duit sampai 1 tahun, hitungan emas duit kita tadi dihitung kurang lebih 85 gram. Andai kita tahu ini harga emas 850.000, ya kurang lebih 68 juta kalau dihitung. Jadi kita bisa duit sampai 1 tahun, tahun 68 juta, berjalan kita bisa sampai tahun gainannya 68 juta. Nah, wajib kita berzakat. Atau kita bisa berdagang apa aja. Berdagang dagangan sedikit harus dagangannya, tapi ternyata tahun ke depannya dagangan tadi mulai benar-benar sampai 68 juta. Nah, wajib berzakat. Ini kalau kita ambil kepada nisab emas.
Adab yang kedua yang dipakai oleh para ulama di Karim, yaitu memakai dengan nisab perak. Nah, kalau perak jauh bedanya. Kalau perak itu menjadi para ulama 595 gram. 595 gram. Andai kata harga perak itu harga 1 gramnya 25.000, kurang lebih 14 jutaan. Nah, jauh bedanya lah kalau kita bisa besar 14 juta sampai setahun, atau dagangan kita tadi halus, ternyata tahun depannya sampai dagangan dihitung lawan bisi duit kita dihitung, dagangan diputar tadi sampai 14 juta, wajib kita zakat. Berapa zakatnya? 40. Jaganya 40 juta 1 juta. Jaganya berapa tadi? Misalkan 20 juta kan, karena kalau kita empatkan stok perak, jaganya 20 juta 500.000 zakatnya. Bukan zakat itu bukan kita membagi ke orang kaya, itu memang sudah hak orang fakir. Nah, itu diantara tadi kata Rasulullah, waktu zakat, dan engkau mengeluarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, dan berhaji ke Baitullah. Syekh Umar Husain Al-Khatib yang berada di kota Karim, kata beliau ketika melihat zaman sekarang ini sulitnya untuk bisa menunaikan ibadah haji, kata beliau, sekarang ini haji kada wajib lagi. Kada wajib lagi. Kenapa? Karena sulitnya, sekalipun orang sudah ada bisa duitnya balataan mangkap, tapi karena zaman sekarang ini betapa sulitnya hendak berhaji, kata beliau, kada wajib lagi haji. Kada oleh, kecuali misalkan orang yang memang nyaman, ada bisi patokan di sana atau berangkat langsung, nah itu mungkin wajib. Untuk kita rakyat awam seperti kita ini, ujar beliau, kada wajib lagi haji. Itu haji ini sifatnya ditaklifkan dengan manis tawa'a ilaihi sabila, bagi siapapun yang mampu untuk berjalan ke sana. Itu tahujjul bait. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Wahai Mu'adz, apakah aku hendaklah aku tunjukkan kepada engkau wahai Mu'adz pintu-pintu kebaikan? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, jelas sudah saya ingat ya Rasulullah, apa pintu-pintu kebaikan? Kata Rasulullah, as-shawmu jumlatun. Puasa itu adalah telapak atau pemeliharaan seorang hamba dari hal-hal yang haram, atau pemeliharaan seorang hamba dari masuk ke dalam api neraka. Jadi puasa itu adalah telapak, atau jar kita itu apa ya, dari segi telapak atau papandal kita dari api neraka. Kemudian was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan sedekah itu kata Rasulullah ini menghapus kejahatan, menghapus dosa. Kama yudfi'ul ma'ul nar, sebagaimana memadamkannya air akan api. Jadi kayak itu, sebagaimana air itu memadamkan kepada api, seperti itu pula sedekah. Jadi memadamkan dengan kejahatan dan dosa-dosa kita. Kemudian apa garam sedekah yang paling afdal? Nah, di sini dipertanyakan, pernah suatu hari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya, "Ayu sadaqati afdal ya Ibnu Abbas?" Sedekah apa yang paling afdal wahai Ibnu Abbas? Jawab kata beliau, al-ma', air. Jadi sedekah yang paling afdal itu air. Kalau ditarim itu air dan siwak. Juga sedekah yang paling afdal air dan siwak. Makanya ulun loh, misalkan ditarim ke sana, tidak anak pada tahu Habib di Umar, modal siwak sebuting. Sejak keluar dari masjid atau sejak keluar dari langgar ketika masjid di sana atau di sekolahan, ini hadiah bagi siwak sini. Nah, mau hadir Habib ini kau hadir. Jadi siwak ini sekalipun harganya ada larang, tapi ketika kita hadiahkan kepada seorang ulama besar di sana, diterima dan kita bawa berbarak kawan sini, luar biasa siwak. Mudah-mudahan kita kaum amalkan. Ya Rabbal Alamin. Jadi air, sebagian para ulama air dari siwak. Jadi sini air.
Disebutkan dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man saqa musliman syarbatan min ma." Barang siapa memberikan kepada orang Islam satu tegokan air. Nah, banyak aqua punya apakah? Diberi ke orang Islam nih, diminumnya satu tegokan. Berapa pahalanya? Haitsu yujadul ma, di tempat yang ada air. Artinya kayak wadah kita ini banyak ya banyak. Nah, banyak kan, banyak sekarang ada. Kita bersedekah satu tegokan air. Padahal nama a'taqa raqabatan. Seakan-akan orang tersebut sama pahalanya memerdekakan seorang budak. Satu tegokan banyaknya. Wa man saqa musliman syarbatan min ma, kata Rasulullah, barang siapa yang bersedekah memberikan kepada orang Islam satu tegokan air, haitsu la yujadul ma, di tempat yang tidak ada air. Kehabisan banyak, tulakan ke mana? Di mobil, tulakan berhubungan pura atau bekerja di mobil kehabisan banyak. Kalau kita ada di banyak, oh hadirin siapa nak minum aku beri. Ini kan tempatnya kada ada banyak di sana kada ada, di motor tadi kada ada. Apa pahalanya? Kata Rasulullah, pakaian nama ahya. Seakan-akan orang tersebut sama dengan pahala menghidupkan orang tadi. Artinya orang ini mati kita hidupkan, itu pahalanya. Nah, pahala orang yang memberikan banyak atau bersedekah banyak. Jadi yang pertama apa tadi? As-shaumu junnatun abwabul khair, atau pintu-pintu kebaikan pertama kata Rasulullah berpuasa. Yang kedua bersedekah. Dan pula sedekah itu yang paling afdal dikerjakan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Nah, sembunyi-sembunyi. Kata Rasulullah, sab'atun la yudhilluhumullah fi dhilli illa dhilluh. Tidak ada nantinya di hari kiamat ada 7 golongan yang mendapatkan kenaungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang mendapatkan naungan kecuali kenaungan tersebut. Disebutkan rajulun anfaqa hatta ta'ala fa akhfaha, seorang laki-laki yang menafkahkan hartanya fa akhfaha, kemudian dia sembunyikan hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga laki-laki tersebut tangan kirinya kada tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Apa maka itu di antara jadi faedah orang yang bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kemudian yang ketiga, wasalatul rajul min jawfil lail, dan sembahyangnya seseorang di tengah malam. Pahala sembahyang orang tengah malam luar biasa pahalanya. Nah, ثم تلا كما رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Ketika Rasulullah menyebutkan pahala yang ketiga atau pintu-pintu kebaikan yang ketiga, yaitu sembahyang seorang laki-laki di tengah malam, Rasulullah menyebutkan, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang menyembah Allah, beribadah di tengah malam. Nah, kemudian dia mengharap takut dari Allah dan mengharap pahala dari Allah taala, sehingga pahala mereka itu daripada bidadari yang nantinya Allah taala berikan kepada mereka. Dalam hadis, Inna Allah Ta'ala yubahil malaikah biquwamil layli fil dhalam. Yaqul, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para malaikat itu berlomba-lomba mencari orang-orang yang bangun tengah malam. Apa ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaqul, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, unzuru ila ibadi qad qamu fi dhillil layl. Wahai para malaikatku, pandanglah kepada hamba-hambaku yang mana mereka bangun di tengah malam. Haitsu la yarahum ahadun ghairi, sekiranya tidak ada orang yang melihat mereka kecuali aku. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, disuruh para malaikat tadi mencari orang-orang yang di tengah malam beribadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, asyhadu anni abahtuhum daral karamati. Saksikanlah wahai para malaikatku bahwa aku membolehkan kepada mereka daral karamati, yaitu rumah kemuliaan.
artinya masuk surga. Artinya apa? Orang yang bangun malam itu disaksikan oleh Allah Ta'ala kepada para malaikat bahwa mereka nantinya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Ini ada amalan penting. Wa Ikrimah wa Ibnu Abbas marfu'an an Nabi sallallahu alaihi wasallam intabaha min naumihi. Ini amalan penting. Barang siapa yang terbangun dari gurihnya, jam berapakah bangunnya bersama-sama? Faqal, berkata ia, dalam artian jam 3, jam 4, setengah 5 bangun sebelum sembahyang subuh. Kemudian dia membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini bacaan bangun gurih. Kita kan biasanya alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ini amalannya baca Al-Baqiyatus Shalihat, bangun guring baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nadhara Allah ilaih, Allah akan memandang dengan rahmat kepada orang tersebut. Fa in tawadda'a, kemudian dia berwudu, ghafara lahu, Allah mengampuni dosanya. Imbah berwudu, fa in shalla arba'a rakaat, jika dia sembahyang 4 rakaat. Ini sembahyang bangun guring. Dari hadisnya dari Rasulullah. Dari Rasulullah, jika inya imbah bangun guring baca Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, berwudu, imbah berwudu, bahwa sembahyang 4 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatul Kitab. Dia baca Fatihah kitab, artinya baca surah Fatihah setiap rakaatnya. Wa ayatul kursi dan ayat kursi maratan sekali, wa qul huwallahu ahad 11 marrah, dan ada ikhlas 11 kali. Ini sama lawan sembahyang hadiah lah. Sama lawan sembahyang hadiah, tapi al-hakumut takatsurnya tidak ditinggal. Tapi sembahyangnya 4 rakaat. Jadi bangun guring Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian inya berwudu, imbah berwudu sembahyang 4 rakaat tadi. Ayat yang pertama, rakaat pertama, kedua, ketiga dan keempat sama. Ayat kursi dan al-ikhlas sebanyak 11 kali. Apa faedahnya? Ghafarallahu lahu al-battah. Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Dosanya beradaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar yang halus beradaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dosa-dosa yang berkaitan dengan makhluk memang kada diampuni kecuali minta ampun. Allah Ta'ala mudahkan supaya orang tadi mengampuni, dan inya kalau minta ampun orang tadi. Ini faedah baca tadi Muhammad tadi. Wa fil hadis, dan pada sebuah hadis sebutkan la afdalus salatu akhi Daud, paling afdal salat itu adalah sembahyang saudara Daud alaihi salam. Rasulullah kana yanamu nisfal laili, adalah Nabi Daud itu guring tengah malam, setengah malam. Yang guring mulai jam 8 sampai jam 12 malam. Kana yanamu fi nisfil lail wa yaqumu thuluthahu, dan bangun sepertiganya. Wa yanamu sulusahu, dan guring seperenamnya. Jadi jangan sering itu dari jam 8 sampai Isya guring sampai jam 12, bangun sampai jam 3 guring sampai para orang sembahyang subuh. Itu jika Rasulullah sembahyang di jam antara jam 1 sampai jam 2 tadi, atau dari jam 1 sampai jam 3, itu adalah amalan yang paling bagus dikerjakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dirwati sanamihi." Apakah aku hendak kabarkanlah kepada engkau wahai Mu'adz tentang perkara yang paling mulia dalam agama dan tiangnya agama? Kata Rasulullah ini, apakah engkau hendaklah kau kabarkan tentang masalah yang paling mulia dalam agama dan tiangnya agama? Ujar Sayyidina Mu'adz, bala ini ya Rasulullah, apa perkara yang agama dan yang paling mulia dalam agama? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri al-islam. Ra'sul amri al-islam, segala perkara itu intinya itu adalah Islam. Wa amuluhu shalah, dan tiangnya agama itu adalah sembahyang.
Jadi orang itu kias atau ukuran orang itu baik atau adanya. Yang pertama itu adalah sembahyang. Bila sembahyang baik 5 waktu ada pernah ketinggalkan, atau apalagi sembahyang 5 waktu dalam keadaan berjamaah itu bagus banget. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad itu perguruan dari Habib Umar, perguruan dari Habib Umar Sidin ketika di Biotol, perguruan Habib Abdul Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Beliau seumur hidup tidak pernah meninggalkan sembahyang berjamaah, seumur hidup tidak pernah. Bahkan beliau ini sembahyang berjamaah seumur hidup tidak pernah sembahyang tertinggal takbiratul ihram al-imam. Artinya sih dia sembahyang imam takbir sih takbir saja. Seumur hidup kayak itu, masya Allah luar biasa. Apalagi gitu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, tiangnya agama itu adalah sembahyang. Apabila sembahyangnya hadis lain diterima, maka seluruh amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sembahyangnya akan diterima, maka seluruh amal ibadahnya pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting masalah sembahyang ini. Nah, malam sore kami mengadakan safari dakwah. Judulnya sebagaimana diminta oleh Buan Langgar di Musafirin, apa namanya Langgar Musafirin, Langgar Terminal. Apapun judulnya terserah pian. Orang judulnya sembahyang, ayo judul. Penting masalah sembahyang. Nah, wa'amuduhu dan tiangnya agama itu adalah salat. Wa dirwatu sanamihi al-jihad, dan yang paling mulia dalam agama, yang tinggi dalam agama itu al-jihad adalah jihad fisabilillah. Jihad itu bukan berarti harus kita berperang melawan orang kafir, kada seperti itu. Yang nama jihad itu memang bagian dari jihad. Di antara arti jihad itu adalah memperjuangkan agama Rasulullah dengan niatan meninggikan kalimat Allah, agama Allah. Itu jihad. Apapun bersih di langgar atau pulang kalanggar atau beriktikaf di langgar, itu berarti dikategorikan sebagai jihad. Jihad bisa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi." Apa tidakkah akan aku kabarkan kepada engkau wahai Mu'adz dengan perkara yang dapat mengatur keseluruhan tersebut. Kalau mengatur agama, mengatur kemuliaan agama. Qultu bala ya Rasulullah, ujar Sayyidina Mu'adz, ini ya Rasulullah, nabakara. Fa'akhadha bilisanihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang dengan lisannya. Nah, Rasulullah, kuffa alaika hada, artinya tahanlah, jagalah wahai Mu'adz lisanmu. Lisanmu. Qultu ya Rasulullah, kemudian ujar Mu'adz, qultu ya Rasulullah, aku kata ya Rasulullah, wa inna lamu'akhiruna bima natakallam. Apakah kami bisa diadab oleh Allah Ta'ala dengan sebab perkataan kami? Kata Sayyidina Mu'adz, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takilatka ummuka ya Mu'adz. Aneh, bukankah aneh yang demikian itu hai Mu'adz? Wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang itu masuk ke dalam api neraka. Artinya kebanyakan dari manusia itu masuk ke dalam api neraka oleh karena apa? Hasaidu alsinatihim, buah pamandiran-buahnya. Jadi kata para ulama, kebanyakan orang yang masuk ke dalam api neraka itu karena kebanyakan dosa yang ada dalam mulutnya. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, innar rajula la yatakallamu bi kalimatin yahwi biha fin nar 70 kharifan yawm al-qiyamah. Ada nantinya di hari kiamat seorang laki-laki yang berbicara satu kali kalimat. Satu kali kalimat, kayak bagaimana satu kalimat ini? Orang wahyaan hikainya diinggihakannya, jujur, atau tawa kayak orang juga.
Nah, kokoyan kayak ini siapa kan kokoyannya? Yang empat mendengar, imbang mendengar diihakannya. Nah, angka ini apa kabar? Kata Rasulullah, yahwi biha fil dari sab'ina khalifan yaumil qiyamah. Orang tersebut masuk ke dalam api neraka berapa tahun? 70 tahun dalam api neraka. Maka pulang di api neraka itu sehari di akhirat itu sama lawan 1000 tahun di dunia. Artinya di sana awas, apalagi sampai 70 tahun tadi kira-kira berapa tahun? Berapa ribu tahun, bahkan jutaan tahun gara-gara berpanggil satu kali. Oleh karena itu menceritakan bahwa Sayyidina Umar beliau kana yaj'al fi fihi hajaran. Sayyidina Umar itu menandak di mulutnya itu batu. Yamna'uhu minal kalam, agar menahan beliau dari berbicara. Jadi Sayyidina Umar itu kada banyak panggil sih, kada banyak panggil. Wa Abi Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar pun juga fa'ala dzalika 12 marrah. Sayyidina Abu Bakar meletakkan batu di dalam mulut sibir berapa tahun? Selama 12 tahun supaya terkoreksi pemanggilan. Kadang menyambati orang hatta ta'awwada qillatal kalam, sehingga Sayyidina Abu Bakar ini terbiasa dalam mempersedikit perkataan. Kalau kita nggak nyaman ambil batu, ambil gula batu ambil supaya ada banyak panggil. Nah, wakana la yukhrijul hajara min fami ila 'inda shalah wal akli wan naum. Dan Sayyidina Abu Bakar tadi ini beliau kadang mengeluarkan batu yang ada mulut beliau kecuali 3 perkara. Yang pertama ketika sembahyang, bacaan sembahyang batu ada di mulut. Yang kedua wal akli, ketika makan, ada makanan yang batu dikeluarkan sini, wan naum, dan anda guling. Ini batu di mulut sendiri berapa tahun? 12 tahun. Ini kan berarti ini semasa Rasulullah hidup sudah 3 WCD. Karena Sayyidina Abu Bakar ini kan meninggalnya 2 tahun setelah Rasulullah meninggal dunia. Jadi kurang lagi 10 tahun sebelum Rasulullah meninggal dunia, Sidin sudah mengamalkan ini batu dianggap sini mulut. Untuk benar orang terbiasa dalam mengamalkan hadisnya Rasulullah itu banyak pendiam. Wa qala ba'dhum thalathatu asya' tuqsil qalba. Ada 3 perkara sebagian para ulama yang mengeraskan hati. Ada 3 perkara yang mengeraskan hati. Yang pertama, al-dhihku min ghairi ujub, min ghairi ajab, yaitu tertawa tanpa ada yang aneh. Yang pertama. Yang kedua, wal aklu min ghairi ju', makan tanpa lapar. Kada lapar, itu merasakan hati. Wal kalam min ghairi hajat, dan berkata-kata tanpa ada hajat yang penting. Ini merasakan hati. Wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, berkata beliau ini hadis hasanun sahih. Nah, kita ulangi sembahyang 4 rakaat tadi. Jadi sembahyang yang 4 rakaat bangun guling tadi. Jadi yang pertama ketika bangun guling, kita bangun guling mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu. Jadi bangun guling baca doa itu. Kemudian ilah baca doa itu, mungkin kita tambahin doa yang lain lagi. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian setelah itu hanya kita bawa timbah itu bahwa sembahyang 4 rakaat. Rakaat pertama, kedua, ketiga, dan keempat sama, yaitu baca ayat kursi sekali dan surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Wallahu a'lam. Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian Qul 11 kali. Kada bertahiyat awal, langsung ke 4-nya, langsung kada bertahiyat awal, langsung 4 rakaat kayak gitu. Jadi kata Rasulullah yang mengeluh ini dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Artinya, andai kata orang tadi ada hubungan dosa dengan orang lain, artinya sini ajak tapahwa orang lain, Allah Ta'ala mudahkan supaya dinyari kawat minta maaf orang lain tadi. Atau orang lain yang dizaliminya tadi memudahkan untuk memaafkan lawannya tadi. Jadi dosa pada albatah, kebertaan dosa diampuni orang mengamalkan sembahyang tadi. Dan hadis itu kata Rasulullah, aku langsung mendengar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mendengar dari Jibril. Kata Jibril alaihissalam, aku mendengar amalan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Niatnya biasa saja. Usalli 4 rakaatin lillahi ta'ala, 4 rakaat karena Allah Ta'ala, atau usalli sunnatan. Usalli 4 rakaatin sunnatan lillahi ta'ala, usalli 4 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Ada pakai tahiyat, ada pakai tahiyat langsung 4 rakaat. Ini sama lawan sembahyang supaya ada dimatiakan kecuali melihat lawan tempat surga di hari kiamat. 4 rakaat juga digawi hari Jumat, lain pulang sama 4 rakaat juga kada pakai tahiyat. Rakaat pertama baca Al-Ikhlas Qul Ahad sebanyak 50 kali ke hari Jumat. Rakaat kedua sama Al-Ikhlas 50 kali. Rakaat ketiga sama Al-Ikhlas 50 kali juga. Rakaat keempat Al-Ikhlas 50 kali juga. Itu amalan supaya ada mati kecuali ada lawan surga. Artinya orang mengamalkan ini pasti matinya masuk surga. Orang yang mengamalkan, kenapa? Karena ini sudah melihat surga. Makanya banyak orang mengamalkan ini ketika meninggal ini tak boleh melihat tempat seorangnya. Kalau karena di bulan nih tempat ikan di surga. Si dia nampak kalian kayak orang juga, kalian bayang biasa saja berdagang atau nampak kalian sini. Tapi ketika meninggal dunia tak boleh. Nah, karena melihat tempat sini. Baik kita sampaikan pada malam hari ini, kita beradaban awak mengamalkan dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa dan bapak kita, dosa orang yang pernah hadir bersama kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita beradaban pada dimatikan kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak beradaban dimatikan dalam keadaan husnul khotimah bersama seluruh kita, bersama para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kesehatan badan dalam segala urusan dan menjadikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Maka inilah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.